Ya, shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur nomor 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah dan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kami yang mampu menolong kami dan melepaskan kami daripada bahaya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan hati kami, membuat kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba yang berdiri dan menyampaikannya juga, hamba menyadari bahwa hamba terbatas. Urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat firman Tuhan yang hamba sampaikan pada pagi hari ini, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, saya membawa kita untuk merenungkan satu tema, yaitu Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Kita sudah sering membaca dan sudah sering mendengarkan bagian firman Tuhan ini yang sudah diuraikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi pada pagi hari ini tidak menutup kesempatan bagi kita untuk kembali kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, apalagi di tengah-tengah situasi atau kondisi kita, kondisi bangsa yang mengalami COVID-19, bahkan juga negara kita dan juga di kota dan provinsi kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Mazmur ini adalah Mazmur siara atau nyanyian siara yang ditulis oleh Musa ketika mereka atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Kitab ini sendiri ditulis oleh Musa, dan Musa menyadari bahwa ketika dalam perjalanan mereka dari dari Mesir menuju ke Kanaan, ada banyak situasi yang mereka hadapi, ada banyak persoalan yang diperhadapkan kepada mereka, sehingga pemazmur sendiri menulis mazmur ini dengan dia memulainya, dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menyadari ketika pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, bahwa pertolongannya hanya datang daripada Tuhan yang menolongnya, yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, setidaknya lewat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan itu satu-satunya sumber pertolongan. Mengapa Tuhan itu satu-satunya sumber pertolongan. Pemazmur menyadari bahwa sumber pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. Sehingga kalau kita merenungkan bersama dan kita melihat dari ayatnya yang kedua, bagian
Ayatnya yang kedua di situ, pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alasan yang pertama, pemazmur berkata kepada kita bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan. Adalah Dia. Ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Alasan pertama bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Pemazmur menyadari dengan pasti bahwa sumber pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi bahwa pemazmur menyadari bahwa sumber pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata menjadikan langit dan bumi ini menunjukkan kepada mahakuasaan Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup menolong. Allah yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita tahu bagaimana perjalanan mereka keluar dari Mesir. Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada mereka. Ketika Allah menyuruh Musa untuk menghadap, memberikan kesempatan bagi Musa untuk menghadap Firaun, untuk memberikan kesempatan bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu itu Musa pergi dan dia berhadapan dengan Firaun. Tetapi Firaun mengeraskan hati. Ketika Allah memberikan tulah yang pertama sampai 9, Firaun tetap mengeraskan hati dan dia tidak memberikan kesempatan bagi Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang terjadi pada tulah ke-10? Barulah Firaun bisa membebaskan bangsa ini. Allah berkuasa atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas. Allah menunjukkan bahwa hanya Allah yang dapat berkuasa atas kehidupan mereka. Allah menunjukkan bahwa kematian anak-anak sulung dan termasuk di dalamnya adalah kematian daripada anak Firaun. Disitulah Firaun mulai melunakkan hatinya dan memberikan kesempatan bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapkan dengan Laut Teberau. Ketika mereka ada di hadapan Laut Teberau, mereka berseru kepada Musa. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Mereka berseru kepada Musa. Kalau mereka ada di Mesir, mereka tidak mungkin mati. Tapi sekarang lihatlah, mereka ada berhadapan dengan laut yang begitu dahsyat. Tetapi Musa berkata, kalau mari kita baca sama-sama di dalam ayat 13-14 dalam Keluaran 14. Di situ dijelaskan bahwa ketika mereka bersungut-sungut pada waktu itu, pada waktu pasukan Firaun mengejar mereka, dan Musa berkata kepada mereka dalam ayatnya 15-16. Di situ Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan ke atas laut. Dan apa yang terjadi? Bahwa laut itu terbelah menjadi dua. Dan bangsa ini berjalan. Bangsa ini bisa melewati tempat yang kering. Kita belajar dari sini Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhan Allah yang maha kuasa. Hanya Dia Allah yang dapat melakukan perkara ini. Kita tidak bisa melihat bahwa pertolongan di tempat lain yang dapat melakukan hal ini. Hanya Tuhan saja, hanya Allah yang dapat melakukannya. Disinilah Allah menunjukkan kemahakuasaannya kepada Israel, bahwa apa yang tidak dapat dibayangkan oleh bangsa Israel, itu yang Allah lakukan bagi mereka. Bahkan dalam Alkitab kita baca selanjutnya, ketika mereka ada di Marah, dalam pasalnya yang ke-15 di situ, ayatnya yang ke-24, mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, bahwa Musa, tidak ada air, bagaimana kami bisa minum? Dan sekali lagi Tuhan berkata kepada Musa, tunjukkan kayu, ambil tongkat lalu tunjukkan. Dan apa yang terjadi? Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Di situ Allah menunjukkan sekali lagi kepada bangsa Israel bahwa Allah benar-benar berkuasa atas kehidupan mereka. Allah menyatakan kepada mereka bahwa Allah adalah Allah yang hidup.
Allah yang menuntun mereka, Allah tidak pernah membiarkan mereka. Allah tidak pernah melepaskan mereka begitu saja. Dan kalau kita baca selanjutnya dalam Keluaran pasal 16, di situ dikatakan ayatnya yang kedua, bahwa ketika mereka tiba di padang gurun, mereka kembali bersungut-sungut. Bangsa ini suka sekali bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak melihat, mereka tidak belajar bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup mereka. Ketika mereka ada di Mesir, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan kemahakuasaan kepada mereka. Ketika mereka kehabisan air, Tuhan juga menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan berkuasa. Ketika mereka kehabisan makanan, di padang gurun Sin mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan ayat 4 kita dapat lihat di situ. Ketika ayat ketiga mereka mengeluh, mereka katakan, "Ah Musa." Ya, kata "Ah Musa." Musa, lebih baik kami mati. Kalau kami lebih baik kami mati di Mesir. Kami bekerja di Mesir itu setengah mati, tetapi ada makanan, ada kuali yang besar disiapkan bagi kami. Kami bisa makan sepuasnya. Sekalipun kami bekerja keras, sekarang kami bisa mati kelaparan di padang gurun ini. Dan Tuhan pun menunjukkan kemahakuasaannya kepada mereka. Ayat 4 di situ, apa yang terjadi? Bahwa Dia menurunkan dari langit hujan roti bagi mereka, dan mereka bisa makan, mereka bisa menikmati. Dan Musa berkata kepada bangsa ini, sebenarnya mereka bukan bersungut-sungut kepada Musa, tapi mereka sedang bersungut-sungut kepada Allah. Mereka bukan bersungut-sungut kepada Musa, tapi mereka sedang bersungut-sungut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran apa yang kita peroleh dari bagian ini? Bahwa seringkali kehidupan kita sama dengan kehidupan bangsa Israel. Kehidupan kita yang sering mengeluh, kita sering bertanya, mengapa Tuhan, kenapa Tuhan, bagaimana Tuhan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita katakan kepada Tuhan. Dan masih banyak sekali pengeluhan-pengeluhan yang kita lontarkan kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi Tuhan? Tuhan, sampai kapan ini terjadi Tuhan? Ada begitu banyak hal yang kita katakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah menyadari bahwa kehidupan kita, apa yang sedang kita nikmati saat ini, apa yang sedang kita hidupi saat ini, Allah turut bekerja di dalamnya. Sebenarnya bahwa Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup kita, tetapi Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia sedang bekerja dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita sekarang ada dalam situasi saat ini. Pandemi COVID-19 ini membuat dunia bergoncang, membuat bangsa kita bergoncang, bahkan kota kita dan provinsi ini. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa meminta pertolongan kepada orang lain, karena kita tahu bahwa sumber pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan bagi kita. Allah berkuasa penuh atas kehidupan kita. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bersungut, jangan pernah kita mengeluh dengan hidup kita. Kalau kita sudah tidak ada uang, kita sudah mulai mengeluh. Kalau kita sudah tidak ada makanan, kita mulai bersungut kepada Tuhan. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah berseru. Lihat kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak pernah berseru kepada Tuhan, tidak pernah meminta kepada Tuhan. Mereka hanya mengeluh dan mengeluh. Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan mereka? Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi mereka, Dia tetap memenuhi segala kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kebenaran ini pun sering terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita menyadari bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel itu pun terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi di membuat situasi saat ini membuat kita takut. Tapi ingatlah, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa atas kehidupan kita. Hanya Yesus, hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia mampu untuk melakukan virus corona ini. Dia akan mampu menghancurkan virus ini. Kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah mulai meragukan Tuhan, kalau kita sudah mulai bersungut-sungut dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu nyata. Itu nyata Bapak Ibu.
Kalau kita mulai ragu, kita mulai mengeluh, kita mulai takut, kita mulai banyak hal yang kita lakukan, kita mulai kecewa dan sebagainya, kita tidak akan pernah melihat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, ada banyak orang yang marah dengan Tuhan, karena ketika kehidupannya dia tidak melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, karena kekecewaan tadi, karena dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan akhirnya dia tidak melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 25 sampai ayatnya 34, di situ berbicara tentang bagaimana Allah, ilustrasi tentang burung di udara dan bunga bakung di padang. Dan kemudian dalam Filipi 4 ayat 6, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah sungguh berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas ciptaannya, dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Kalau burung di udara dia bisa pelihara, kalau bunga bakung di padang dia bisa pelihara, apalagi kita manusia. Kita yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Kita yang diciptakan sungguh mulia. Bagaimana mungkin dia tidak mempedulikan kehidupan kita? Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mempercayai dia dalam situasi apapun. Mari kita tetap mengandalkan dia dalam situasi apapun. Jangan pernah lari kepada siapapun, karena sumber pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu hal yang kedua dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, hal yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Allah itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang kedua, mari kita baca, kita lihat dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Dan di situ saya simpulkan bagi kita bahwa selain Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Kembali kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana Allah menyertai mereka, bagaimana Allah menuntun mereka, dan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada mereka lewat tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, di situ jelas dikatakan di situ bagaimana penyertaan Allah kepada Israel ketika mereka dalam perjalanan, ketika Allah menuntun mereka. Allah menyatakan diri kepada mereka bahwa Allah setia bagi mereka. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam musuh. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa bangsa Israel banyak sekali musuh yang bangkit melawan mereka? Karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk bangkit melawan mereka. Ada bangsa Amalek. Kalau kita baca itu dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 15, bahwa bangsa Amalek berperang melawan mereka, tapi Allah menunjukkan kepada mereka kesetiaan dan mereka boleh menang dalam peperangan itu. Tapi masa banyak hal lagi, mereka tidak berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka menyembah kepada allah-allah lain, ilah-ilah lain, ilah-ilah sembahan bangsa-bangsa lain, dewa Baal, sembahan bangsa Kanaan. Dan mereka juga menyembah, membuat patung lembu dari emas dan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar berbalik dari hadapan Allah. Bangsa Israel benar-benar berbalik dari hadapan Allah. Mereka benar-benar berubah setia dari hadapan Allah. Tetapi satu hal kita mau belajar, bahwa Allah tetap setia bagi mereka. Kalau kita baca di situ firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini pernyataan Allah yang sangat luar biasa, perlindungan Allah yang sangat luar biasa bagi Israel, bahwa di dalam ketidaksetiaan mereka, di dalam segala keberdosaan mereka terhadap Allah, di dalam ketidaktaatan mereka kepada Allah, Allah berkata bahwa matahari tidak akan pernah menyakiti mereka, karena Allah setia bagi mereka dalam perlindungannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang setia, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Allah yang setia mengasihi Israel, tapi dia juga Allah yang adil yang menghakimi atau menghukum dosa. Dosa harus dihukum.
Dan itulah yang dialami oleh Israel. Ketika mereka berdosa kepada Tuhan, Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka sehingga ada di angkatan mereka yang tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dosa dan pelanggaran mereka. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tuhan membuat mereka tidak bisa menikmati madu dan susu yang berlimpah di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu karena apa? Karena dosa. Dosa membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak setia kepada Allah. Tetapi sekali lagi Allah menunjukkan bahwa Allah tetap setia kepada mereka. Perlindungannya sempurna bagi mereka. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah tertidur. Allah selalu terjaga dalam menjaga mereka. Bayangkan itu Bapak Ibu. Mereka yang keras kepala, mereka yang suka menyakiti hati Allah, tapi Allah tetap menjaga mereka. Bahkan dikatakan tidak pernah terlelap. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran apa yang kita mau peroleh dari bagian ini? Saya mau bertanya bagi kita sekalian. Siapa di antara kita, ya, selama 24 jam dia tidak terjaga, dia terjaga dan tidak tertidur menjaga keluarganya, menjaga orang-orang yang dikasihinya? Saya rasa tidak ada. Orang sakit di rumah sakit kita jaga juga, tidak mungkin kita jaga 24 jam. Pasti kita capek. Kita ganti lagi dengan orang lain. Orang yang bekerja sebagai ABRI juga, mereka yang kerja sebagai polisi, militer, seperti itu juga ketika mereka jaga di pos penjagaan, mereka tidak jaga 24 jam. Mereka harus upload, tukar lagi, ada orang lagi yang menggantikan mereka. Ini menunjukkan bahwa kita terbatas sebagai manusia. Tetapi Allah itu Allah yang tidak terbatas. Dia mengasihi kita. Dan dia tidak pernah terlelap dalam menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah tetap menuntun dan menyertai kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di situasi yang sedang kita hadapi saat ini, situasi pandemi ya, banyak orang takut. Banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ekonomi kita, ya banyak orang ya bersyukur untuk mereka yang mendapatkan bantuan. Ada mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan ada lagi banyak yang mendapatkan bantuan. Ada ini kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan, bisa membagi-bagikan, bisa menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ingatlah bahwa dalam situasi ini Allah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau di waktu siang. Bahwa COVID ini tidak akan menyakiti kita kalau kita tetap berserah kepada Tuhan. Satu hal lagi Bapak Ibu, ketika 24 jam Allah memelihara kita, pertanyaannya adalah berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan? Ataukah selama 24 jam ini kita melakukan hal-hal yang mungkin kadang tidak berkenan kepada Tuhan? Selama 24 jam kita tidak punya waktu khusus untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa, bersekutu, atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita selama 24 jam. Mungkin kita tidur sebagian, kita duduk sebagian, kita jalan-jalan lebih banyak. Kita tidak punya waktu yang kita berikan spesial untuk Tuhan. Tuhan menunjukkan kesetiaannya, tapi kita sendiri tidak pernah setia dengan Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata bahwa di dalam ketidaksetiaan kita, Dia mengasihi kita. Tapi satu hal menjadi awasan bagi kita. Ketika kita tidak setia, Tuhan juga akan menghukum kita. Tuhan akan menegur kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia akan menegur kita. Dia menghukum dosa kita, pelanggaran kita. Mungkin kita bisa menyembunyikan dosa kita dari hadapan manusia. Manusia tidak bisa melihat apa yang kita perbuat. Mungkin kita bisa omong kosong terhadap manusia. Kita bisa berbohong terhadap manusia. Apa yang kita lakukan. Tapi ingatlah bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Allah yang transparan. Kita terbuka. Dosa kita tertelanjang di hadapan Allah. Dan kita tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Allah. Dan Allah akan menghukum kita. Ingat ini baik-baik. Bahwa Dia mengasihi kita.
tetapi Dia pun akan menghukum kita kalau kita tidak bertobat. Tapi ketika kita bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, meninggalkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, nats membimbing kita dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, 23 di situ bahwa besar kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu panjang, dalam seperti laut. Tidak ada batasnya kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa, cintanya bagi kita itu luar biasa. Tetapi jangan pernah kita mempermainkan cinta Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya semau kita. Ingat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita meninggalkan pelanggaran kita, maka Dia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan melihat banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita setia berdoa, ketika kita setia mencari Tuhan, ketika setia dalam kebenaran, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bagi kasih setia Tuhan bagi kita tidak akan pernah berubah, sekalipun itu kita sendiri yang berubah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Walaupun, biarpun, meskipun, banyak pun, apapun, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan berubah setia di dalam sepanjang kehidupan kita. Allah tetap menunggu kita. Allah tetap menanti kita untuk kita kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala jalan kita. Kalau selama ini kita masih hidup dalam pelanggaran kita dan itu membuat kita nyaman, itu membuat kita enak, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, bertobat. Engkau bisa menyembunyikan, sekali lagi engkau bisa sembunyi di hadapan manusia, engkau tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kalau hal-hal dosa yang sedang kita sembunyikan, hal-hal pelanggaran yang kita sedang sembunyikan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ya, saya tidak bilang bahwa ini dunia mau berakhir, tapi kita berjaga, kita tetap berjaga-jaga. Kita tidak tahu kalau kita sedang nyaman dengan apa yang sedang kita lakukan. Kalau Tuhan datang saat ini, apa yang harus kita lakukan kalau kita belum bertobat? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Allah setia bagi kita. Kita pun harus setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita setia kepada Tuhan? Jawabannya ada pada kita, Bapak Ibu. Jawabannya ada pada kita. Lalu hal yang ketiga, atau hal yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, alasan mengapa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan. Ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya menyimpulkan bagi kita bahwa selain Allah itu adalah Allah yang setia, bahwa Dia juga adalah Allah yang kekal. Kata selama-lamanya di situ menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang tidak bisa dibatasi cara kerjanya oleh pikiran kita yang terbatas. Itu adalah Allah yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu menunjukkan kepada kekekalan Allah. Dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Buktinya apa? Kalau secara manusia kita berpikir, tidak mungkin laut itu bisa terbelah menjadi dua. Secara logika tidak mungkin laut bisa terbelah menjadi dua, lalu orang bisa menyeberang di tempat yang kering. Itu nonsen, itu tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah itu
Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan kemudian secara logika tidak mungkin ada air pahit berubah menjadi manis. Dan secara logika tidak mungkin ada mana atau roti yang turun dari surga. Itu mustahil. Itu nonsen. Tetapi bagi Allah sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mengapa demikian? Karena memang cara kerja Allah tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita pahami dengan cara berpikir kita manusia yang notabene adalah terbatas atau berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada banyak peristiwa yang Allah buat dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kalau kita mau lihat mengapa Israel, kalau perjalanan antara Israel, Mesir dan Kanaan itu sebenarnya dekat. Saya belum pernah pergi. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah pergi tahu bagaimana lokasinya. Kalau kita lihat dia punya lokasi di peta itu sebenarnya tidak jauh. Tapi kenapa mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? 40 tahun dan banyak peristiwa yang mereka hadapi. Allah mau menunjukkan kepada Israel, ya, itu juga karena mereka tidak taat, mereka tidak setia, makanya mereka berputar-putar. Tetapi disitulah ada menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dari sekarang sampai selama-lamanya Allah menuntun mereka. Ada banyak perkara, ada banyak hal-hal ajaib yang dinyatakan Allah dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Israel, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau pelajari? Bagian apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita pun sama seperti Allah bekerja dalam kehidupan Israel. Karena firman Tuhan itu relevan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap sama. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Dia janjikan di masa lampau dan masa sekarang itu terjadi. Dan Allah tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Ya dan amin. Dan kekekalan itu terjadi sampai hari ini. Bahwa apa yang Allah lakukan bagi Israel, Dia pun nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umatnya saat ini. Ada banyak peristiwa yang tidak bisa kita pahami dengan akal sehat kita. Ada peristiwa yang tidak kita pahami, tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita sebagai manusia yang notabene terbatas. Tetapi itu yang Allah buat. Allah bekerja dengan cara dan jalannya yang ajaib dalam sepanjang hidup kita. Lalu kadang kita bilang, weh, sebenarnya mustahil. Tetapi ingat bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak bagi Allah. Markus pasal 10 ayat 27, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Semua dapat Allah lakukan dalam hidup kita. Bahkan COVID-19 ini mungkin bagi Allah untuk Allah hancurkan dari muka bumi ini. Siapa bilang tidak mungkin? Semua mungkin. Kita berdoa dan kita berserah kepada Tuhan. Lalu kita meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang kita minta di dalam nama Yesus pasti Dia lakukan itu. Dan itu mungkin bagi Allah. Nah, tidak ada perkara yang tidak dikerjakan oleh Allah. Dia pasti mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang mungkin kita bergumul dengan sakit penyakit kita sudah begitu lama. Sekian lama kita bergumul dengan penyakit. Mengapa penyakit ini belum hilang? Mungkin sekian lama kita bergumul dengan ada banyak peristiwa, ada banyak situasi yang membuat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita ada dalam satu titik di mana Allah menunjukkan bahwa Allah berkuasa, dan apa yang tidak mungkin, mungkin kita bilang mungkin saya sudah tidak bisa sembuh lagi. Tetapi bertahun-tahun dan akhirnya kita sembuh. Itu Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia kerjakan dalam sepanjang kehidupan Israel dan Dia kerjakan juga dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa dalam masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini, Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang cara kerjanya tidak dapat kita pahami. Ya, kita selama ini berdoa di gereja. Satu minggu kami berdoa 3 kali. Hamba-hamba Tuhan, kami staf pelayan, dan juga ada beberapa BPJ yang datang, kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa setiap saat, setiap waktu, meminta kepada Tuhan untuk melalukan COVID-19 ini. Sepertinya hasilnya tidak ada. Kami melihat bahkan banyak orang yang mati.
Banyak orang yang terpapar. Tapi kami tetap percaya dengan iman bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bahwa sampai pada satu titik Tuhan akan menyatakan kuasanya, dan dia akan melalukan badai ini daripada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada pujian itu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Israel yang suka mengeluh, yang suka bersungut-sungut. Ya, orang kalau sudah mengeluh, bersungut-sungut, akhirnya berkelahi karena dia sudah tidak melihat Tuhan bekerja. Akhirnya ya seperti itu, berkelahi. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu dari pandangan sudut pandang Allah, dan kita bersyukur, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sebagai penutup bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Alasannya adalah karena dia adalah Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia juga menjadikan kita umatnya. Dia memelihara kita. Percayalah bahwa dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Lalu yang kedua, bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia setia di dalam sepanjang kehidupan kita. Sekalipun kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia tetap setia. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita membawa diri kita berbalik kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan, ingatlah bahwa dia mengasihi kita dan dia akan mengampuni kita. Lalu yang ketiga, bahwa dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, Allah yang cara kerjanya ajaib dalam sepanjang kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Bahwa Allah bekerja dalam hidup kita, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita, apalagi di situasi COVID-19 ini. Ingatlah Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa dia Allah berkuasa. Dia berkuasa atas virus ini, dan dia setia menolong memelihara kita. Dan ingatlah bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi dia untuk menghancurkan virus ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan di situasi ini, kondisi kita saat ini, kita masih bergereja di rumah, tapi kita percaya bahwa satu saat Tuhan akan kembali membawa kita untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman di rumah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat sederhana yang sudah hamba sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba percaya bahwa ketika kami bergantung kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mempercayai bahwa satu-satunya sumber pertolongan kami datang daripada Tuhan, kami tetap akan berpaut kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah mengeluh. Kami tidak akan pernah bersungut-sungut tentang apapun juga yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami menghadapi situasi-situasi sulit yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memandang kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, bahwa pertolongan kami adalah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit. Kami melayangkan mata kami dan kami tahu bahwa pertolongan kami adalah datang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang mendukacitakan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah di tengah-tengah hidup ini, di tengah-tengah situasi ini, dalam kondisi dunia yang tidak menentu ini Tuhan, kami tetap menjaga kekudusan hidup kami. Kami menjaga kehidupan kami supaya ketika Tuhan datang mendapati kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja dalam sepanjang kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan tolong, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong akan jemaat Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Apa yang tidak pasti bagi kami, apa yang belum kami mengerti, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bergantung kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin.